katanya cegah hipertensi dengan rutin. Dokter Ida dikenalin dulu Oh dong. iya, Kak Indra, nafsu banget sih Kak Indra. Gara-gara kepo ya sama buah tin. Betul. Maaf ya dokter Ida. Ya, Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Hari ini narasumber kita pemirsa, seperti biasa. Betul. Nah, jadi aku mau tanya tuh dok, bahwa cegah hipertensi katanya dengan rutin konsumsi buah tin. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, ini adalah fakta ya. Oh fakta. Ya. Kenapa fakta? Gini, sebetulnya Dokter kalau nggak kehilangan ini kan ya dok? enggak, malah bagus ya jadi aksesoris. Jadi gini, yang namanya hipertensi itu sangat erat kaitannya dengan kandungan potasium atau kandungan kalium. Dan semua buah itu kaya akan kalium, kaya akan potasium, semua buah hampir. Nah, pada buah tin ini atau buah ara atau dalam bahasa Inggris disebutnya buah fig ya. FIG itu. Fig. FIG. Jadi kalau kita searching di internet itu fig fruit itu akan keluar adalah buah tin atau buah ara. Dan ini ternyata tinggi akan kalium. Jadi kalau rajin kita makan buah apapun juga sebaiknya berwarna-warni ya otomatis akan mencegah terjadinya kasus hipertensi. Baik. Ya. Baik, nah dok, ini ada juga masyarakat yang memberi tanggapan katanya jantung sehat dengan konsumsi buah tin. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta lagi. Hebat ya. Wow, Makanya luar lagi biasa booming. khasiatnya ya. Booming ya, Dok? Nah, kok bisa? Gini, untuk kesehatan jantung kita membutuhkan satu, kadar lemaknya harus baik ya. Iya. Sering sekali kolesterol dikaitkan dengan kesehatan jantung. Nah, yang namanya buah itu hampir kolesterolnya sedikit bahkan nol. Buah tin ini salah satu di antaranya. Kemudian buah tin ini juga mengandung lemak yang termasuk jenis lemak yang baik, yang mempunyai aktivitas terhadap proteksi jantung. Yang ketiga, buah tin ini juga kaya akan serat. Dan kita tahu bahwa serat itu sangat bagus untuk membantu mencegah peningkatan kolesterol. Jadi kalau banyak makan lemak, dengan adanya serat maka akan diikat oleh serat untuk akhirnya akan dibuang dari tubuh kita. Waduh. Ya, jadi banyak sekali Banyak manfaatnya. sekali. Aku mau cobain ini ya, coba ya. Iya, Ini kalau kita perlu ini buka ditanam nih ya. di rumah Kak Iya Indra. boleh nih. Loh ya bentuknya ini ada tekstur-tekstur seperti ini gitu Iya. ya. Ini coba. Coba Kak Indra, enak nggak Kak? Enak. Padahal Enak. sebenarnya itu belum matang loh. Hah? Tapi enak Yang loh. matang itu kan warnanya merah ya coba. dok ya. Merah ungu seperti manggis. Kalau Ada matang rasanya Gimana? enak. Jadi Rasanya, ada Kak Indra? manis-manisnya. Iya. Terus apa? Itu ada kayak ada biji-biji kecil-kecilnya gitu. Kenyal-kenyal gitu. Aku Iya. jadi kepo deh. Pengen tahu. Oh, coba juga. Ternyata ini bisa dimakan langsung ya, Dok? Betul. Unik Makanya loh seratnya rasanya, bener. tinggi. Enak. Seratnya tinggi dan juga biji-biji yang tadi itu kaya akan lemak yang baik. Waduh, Makanya sifatnya bener-bener protein. ini buah dari surga ya. Iya, enak banget Bagus ternyata. ya, benar Apalagi ya. yang matangnya ya. Nah, itu dia ya. Iya. Nah, nanti mungkin kita akan mengetahui ya, kira-kira ini mengolahnya itu seperti apa, yang baik itu seperti apa gitu ya, Dok ya. siap. Nanti sesaat lagi ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo hidup sehat. Nah ini dok, ini kan kalau tadi ya di Alkitab ada, di kitab suci juga ada, dan kalau di Islam sendiri itu juga apa disebutkan dalam Al-Quran di surat At-Tin ya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Tursina. Nah jadi apa ini diriwayatkan oleh Abu Darda ya, jadi sekiranya ya Nabi bersabda bahwa sekiranya aku katakan ada buah-buahan yang turun dari surga maka itulah buah tin, karena buah-buahan surga itu tanpa biji, makanlah ia karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok gitu dok. Nah tuh Iya. fakta ya dok ya. Iya, dan ternyata memang bagus sekali dia Ya. untuk wasir. Ya. Pertanyaannya kok bisa bagus untuk wasir? Tadi saya katakan bahwa buah tin ini sangat kaya akan serat ya. Jadi dalam satu porsi buah tin itu kira-kira 40 gram. Nah, 40 gram dia mengandung serat kira-kira 3 gram. Jadi cukup banyak, apalagi model makannya. Tadi lihat Bekti makan Ya. bersama kulit-kulitnya Ya, dimakan ya, semua. ya. Nah, itu komposisi seratnya Jauh lebih tinggi. baik. Nah, tingkatkan vitalitas dengan rajin mengkonsumsi buah tin itu fakta atau mitos tuh? Ya, ini juga fakta. Fakta juga. Wah benar-benar dari tadi fakta Lumayan banyak sekali ya banget ya. manfaatnya ya. Nah, pertanyaannya kok bisa tingkatkan vitalitas? betul. Buah tin ini sangat kaya akan antioksidan. Dan antioksidannya sangat populer untuk memberikan kekuatan, vitalitas, memperbaiki sel yang rusak, dan
mencegah kanker. Jadi sangat baik memang buah ini. Wow. Nah, ini ada lagi nih dok, masyarakat yang beranggapan katanya rajin mengkonsumsi buah tin dapat mengatasi anemia. Nah, ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Fakta lagi. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa? Buah tin ini kaya akan Fe atau zat besi ya. Jadi dalam satu porsi buah tin mengandung kira-kira 3 mg zat besi. Nah, tapi harus ingat yang namanya zat besi yang berasal dari buah itu harus selalu berikatan dengan protein supaya bioavailability-nya lebih tinggi. Artinya penyerapan oleh tubuhnya menjadi lebih baik. Jadi kalau hanya makan dari buah tin saja tanpa diimbangi dengan diet yang seimbang, harus cukup proteinnya, maka percuma juga tanda kutip ya, penyerapannya tidak maksimal. Gitu. Baik. Nah, tadi kan saya rasain tadi tuh manis tuh dok Iya, ya. iya. Tuh, jadi kalau ada orang nih beranggapan bahwa katanya menyembuhkan diabetes dengan Iya, iya. konsumsi buah tin itu fakta atau mitos tuh dok? Nah, kalau menyembuhkan ini adalah mitos ya. Kalau menyembuhkan menyembuhkan mitos. tidak. Kenapa? Karena diabetes itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Kayak kita megangin kuda gitu ya, kita bisa kendalikan. Nah, pengendaliannya pakai apa? Salah satu diantaranya adalah diet. Ya. Nah, dalam diet kita selalu masukkan, jangan lupa ya, makan seimbang itu harus cukup serat. Serat. Nah, tadi saya katakan buah ini kaya akan serat. Seratnya cukup tinggi, jadi silahkan dipakai. Namun harus mengikuti porsi yang sudah diatur. Jangan kalau saya bilang buah ini bagus ya, seratnya tinggi, dimakanlah sehari 2 kilo ya wes bubar. Ya, karena tetap kandungan gulanya tinggi ya buah ini ya. Tetap dia kaya akan sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Tetap Gitu. ada Nah, ya. kalau misalnya Yang orang manis dengan manis. diabetes boleh makan ini dok? Boleh, Oh, tapi boleh. ngikutin jumlahnya. Jadi biasanya penyandang diabetes kita nggak sebut sebagai pasien diabetes, Ya. kita sebut penyandang diabetes atau diabetesi itu diberikan buah kira-kira 1 hari boleh 3 sampai 4 porsi. Nanti akan dibagi seimbang sesuai dengan porsi sayurannya. Begitu, baik dok. Nah dok, ini selanjutnya ada lagi nih masyarakat yang beranggapan nih dok, katanya dapat mencegah kanker dengan rutin konsumsi buah tin. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Ya. Wow. Tadi saya katakan bahwa buah ini kaya akan antioksidan ya. Jadi antioksidannya salah satu namanya keren loh, angelisin. Keren, angel. Angelisin. Ternyata angelisin ini bagus sekali, penelitiannya banyak untuk mencegah kanker kulit dan kanker prostat. Ya, jadi cukup bagus antioksidannya. Jadi berarti buah tin ini bukan sebagai pengganti obat ya dok ya? Dia Ya, hanya bukan. membantu Saja. untuk Ya, betul sekali. Nah, dok, ini mengkonsumsi dengan rutin buah tin ini dapat mengatasi atau meredakan stres dan mengatasi insomnia. Nah, Itu fakta atau mitos, dok? Ini mitos. Oh, ya, Nah, mitos. inilah yang Ya. mitos setelah Iya. tadi banyak banget pertanyaan ya. Jadi ini mitos ya. Jadi nggak ada kaitannya. Ya. Kalau kita biasanya insomnia dan stres itu ya urusannya nanti yang berbeda. Beda lagi. Memang makanan bisa membantu, tapi tidak akan mengobati ya. Ya. Jadi banyak sekali solusi-solusinya. Ya, baik. Ya, nah dok, ini kan kita otomatis kan banyak banget nih khasiat dari buah Ya, tin. ya. Bagaimana sih cara mengkonsumsi yang baik? Berapa Ya. kali dalam seminggu dan seberapa banyak gitu dok? Oke. Apa setiap hari gitu mentang-mentang baik kan? Ya. Yang dokter bilang tadi sampai 2 kilo. 2 kilo sehari ya. Jadi gini, Gimana, Dok? Yang namanya buah itu hampir semua buah, tidak hanya buah tin saja yang baik. Kebetulan kita bahas buah tin dengan keuntungannya ya. Prinsipnya makanlah buah setiap hari sebanyak 3 sampai 5 porsi. Satu porsi itu kira-kira antara 60 sampai 100 gram tergantung jenis buahnya ya. Nanti ada ukurannya kita bisa pakai. Dan usahakan untuk selalu bervariasi. Jangan cuman kalau buatin Senin sampai Minggu pagi sampai malam, enggak juga ya. Jadi harus bervariasi. Nah, cara makan buah yang paling baik tentunya dimakan segar. Kebanyakan kita melakukan pengolahan, proses pengolahan itu akan ikut mengurangi kandungan zat gizi yang ada di dalam gitu. si buah tadi, termasuk penambahan. Kayak kita bikin selai, kita tambahkan lagi si gula kan, jadi makin banyak kandungan gulanya. Padahal buahnya sendiri sudah
manis Iya, tadi ya. betul Jadi sekali. paling bagus dimakan segar. Baik ya. dok. Nah ini kalau dilihat-lihat ini kan ya khasiatnya banyak sekali gitu ya. Tapi sekarang ini yang lagi berada di masyarakat juga ini lagi happening juga yang bisa berkhasiat juga adalah aromaterapi atau Minyak minyak esensial gitu kan ya. Aku tuh kebetulan juga suka punya juga tuh. Kadang dioles, kadang ada yang diminum dikit gitu ya, dioles-olesin di lidah juga gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kayak gimana itu aman apa kayak dok ya? Nah, oleh karena itu nih, supaya kita tahu minyak esensial itu apakah benar berkhasiat dan aman atau tidak, makanya pemirsa, jangan lupa saksikan Ayo Hidup Sehat sesaat lagi, karena kita akan ngebahas tentang minyak esensial oil yang lagi happening ini ya. Betul. Terima Jangan kasih dulu sama kemana-mana. dokter. Terima kasih dokter. Thank you dok. Sampai ketemu lagi ya dok Sampai ya. Sampai ketemu. Ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat.